Katolik Romo Oh, oke. dari Gereja Vincentius Apollo Kediri, Uskupan Surabaya. Oke, silakan. Iya, mau tanya Romo. Mm-mm. Ah, bulan Maria kemarin pas ada pendalaman Bunda Maria itu ada katekesi kami bilang bahwa di dalam gereja Katolik itu paling haram adalah perbuatan bunuh diri. Apakah benar Romo? Dan di secara alkitabiahnya gimana Romo? Ingat bahwa bukan soal bunuh diri, membenci saja sudah dianggap sebagai pembunuh manusia. Tolong satu Friska atau Erlin. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bayangkan, engkau membenci saja sudah dikategorikan sebagai apa? Membunuh. Apalagi bunuh diri. Bisa mengerti, saudaraku? Bisa Romo. Eh, Kemarin saya siapkan tema bagus sekali ya, teman-teman. Semoga saya bisa bagi di Zoom untuk ini tema yang kemarin dulu saya siapkan ini. Persis seperti yang kau tanyakan ini. Apa yang Alkitab katakan tentang bunuh diri? Sebuah panduan teologis, pastoral, dan praktis di tengah kegelapan situasi ini. Jeda sejenak, ada harapan. Jika bunuh diri adalah situasi yang sangat nyata bagi Anda hari ini, kami mendorong Anda untuk tidak menghadapi ini sendirian. Merasa ingin bunuh diri tidak mengharuskan kita untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Ciptakan ruang untuk diri Anda sendiri. Karena itu persoalan terbesar dalam berbagai kasus yang sempat ditangani juga, bahwa kadang mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan dan kepada siapa mereka bisa membagi semuanya itu. Karena itu bunuh diri banyak yang mendapat alasan itu kita harus analisa. Apakah itu depresi atau kecemasan atau anxiety. Itu yang harus kita lihat dalam pengertian itu. Karena itu tolong paroki-paroki jadilah sedikit ruang terbuka untuk mendengarkan mereka seperti ini. Tolong, ini penting sekali ya. Realitas tragedi yang menggugah remaja dan dewasa muda. Penyebab kematian utama ketiga bagi individu berusia 15 sampai dengan 24 tahun. Lansia, tingkat tertinggi terjadi pada usia lebih dari 65 tahun, terutama mereka yang bercerai atau menjanda. Tren historis, tingkat bunuh diri di kalangan remaja dan dewasa muda meningkat hampir 3 kali lipat dalam setengah abad terakhir. Di Amerika, di Amerika, lebih banyak nyawa yang hilang karena bunuh diri dibandingkan pembunuhan. Ini bukan sekadar isu statistik, ini adalah panggilan pastoral yang mendesak. Kalian analisa statistik di Indonesia, tingkat bunuh diri itu besar atau tidak? Daerahnya mana? Dari golongan kaya atau tidak kaya? Yang kedua, orang tua mampu atau tidak mampu? Dan itu harus dilihat dalam pengertian itu. Berita terakhir yang ketika saya dengar dari anak istri yang di Bejawa itu menyayat hati ya. Lensa sejarah, kita lihat sedikit proses perjalanan ini. Nanti ada zoomnya khusus supaya kalian bisa lihat secara lengkap ya. Bagaimana pandangan kita berubah? Yunani dan Romawi kuno, bunuh diri diterima sebagai pelarian yang terhormat. Kemenangan individu atas takdir. Plato dan Socrates mengatakan itu. Ingat, diterima sebagai pelarian terhormat. Ingat, teman-teman ingat tentang yang di Jepang ini namanya apa? Ninja, bukan samurai ya. Di samurai itu ada pedang kecil yang mereka terima kan? Ya, ada mau. Ya. Kehormatan mereka ketika mereka di hadapan musuh, mereka sendiri yang bunuh diri.
Itu pandangan, ada pandangan. Bagaimana perubahan lensa sejarah, bagaimana pandangan kita berubah tentang bunuh diri. Kekristenan awal membedakan secara ketat antara kemartiran, sukarela mati demi Kristus, dan bunuh diri. Agustinus dari Hippo menentang keras, mengajukan banding pada perintah ke-6, menetapkan bahwa nyawa adalah milik Tuhan semata. Abad ke-19 sampai sekarang, pergeseran ke pemahaman medis sosial, diskriminalisasi, pengenalan depresi klinis sebagai pendorong utama. Ada proses sejarahnya harus dipahami. Catatan objektif Alkitab. Kita buka-buka, tidak apa toh? Firman Tuhan tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah modern bunuh diri, namun Alkitab mencatat tindakan tersebut tanpa menyembunyikan realita. Kita coba bantu dulu antara Erlin dan Friska satu-satu. Abimelek, Hakim-Hakim 9 ayat 54, menyuruh pembawa senjatanya membunuhnya agar tidak mati di tangan wanita. Kita baca dulu. Ayatnya berisi apa? Hakim-Hakim 9 ayat 54. Hakim-Hakim Ini 9 pertanyaan ayat bagus supaya 54. kalian dalam konsensi tindakan pastoral, keputusan pastoral jangan mengabaikan situasi ini. Oke, Hakim-Hakim 9:54. Erlin siap 1 Samuel 31 4-5. Oke, sekarang Hakim-Hakim. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Oke, Lalu bayangkan. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. atas permintaannya siapa? Abimelek sendiri. Oke, ini penting sekali ya. Bunuh diri atas kehendaknya sendiri, tapi suruh orang lain. Raja Saul dan pembawa senjata, 1 Samuel 31 ayat 4-5. Ada dua versi di sini, di dalam 2 Samuel 1 omong tentang dia dibunuh, tetapi di sini dia membunuh diri. Oke, 1 Samuel 31 4-5. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata Cukup, selesai kata kunci. Erlin, sudah selesai. Di sini bunuh diri atau tidak bunuh diri? Halo, yang di atas ini tidak ada mic kah? Saul bunuh diri atau tidak? Dia menjatuhkan diri ke atas pedang. Bunuh diri, Romo. Oke, tolong kalian di atas tuh mic jangan tutup. Maksudnya kalau mau ditanya dibuka cepat. Sekarang Ahitofel, 2 Samuel yang sama, Genting, 17 ayat 23. Tadi 1 Samuel, sekarang 2 Samuel. 2 Samuel 17 ayat 23. 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Oke, Zimri membakar dirinya sendiri setelah pemberontakannya gagal. Kita lihat Yudas Iskariot langsung. Di Matius 27 ayat 3-5, tolong. Matius 27, 3-5. 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci,
lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, ada dapat teologis. Apakah kematian Simpson, Hakim-Hakim 16 yang dengan tembok saya yang diruntuhkan semua itu, Yunus 1 termasuk bunuh diri? Sebagian besar teolog mengklasifikasikan sebagai tindakan keberanian militer atau pengorbanan, bukan bunuh diri. Oke. Penting sekali, prinsip fundamental kesucian kehidupan. Dalam budaya relativistik, manusia sering menganggap diri sebagai kekuatan tertinggi, namun Alkitab secara konsisten menolak hal ini. Keluaran 20 ayat 13 sangat jelas hukumnya adalah jangan membunuh. Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hak ada di mana? Tuhan pemilik utama kehidupan. Satu-satunya dan utama pemilik kehidupan. 1 Korintus 16, 19-20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kamu bukan milikmu sendiri. Ulangan 30, 19, pilihlah hidup agar kamu dan keturunanmu dapat hidup. Jadi prinsip fundamental kesucian hidup. Tuhan pemilik satu-satunya kehidupan kita. Kesimpulan teologis, kehidupan kita adalah milik penciptanya. Kita tidak memiliki otoritas berdaulat untuk mengakhirinya demi tujuan kita sendiri. Keselamatan kekal dan dua lensa teologis. Lihat Katolik dan Protestan. Siapa yang mute kan dulu yang bunyi tadi? Priska. Keselamatan, teman-teman, ketika saya minta tanya baru kalian bukan. Selama elaborasi tema tolong mute kan, karena itu ada yang rekam untuk diposting, oke? Keselamatan kekal dan dua lensa teologis. Katolik dalam katekismus prinsip dasar sejarah objektif merupakan pelanggaran terhadap perintah kelima, dosa berat dalam katekismus 2268. Syarat dosa berat membutuhkan pengetahuan penuh dan persetujuan penuh. 1859. Siapa punya mic ini yang masih menyala? Tolong turun kalau yang mic masih menyala. Pengecualian medis. Gangguan psikologis yang parah, penderitaan atau ketakutan sangat mengurangi tanggung jawab moral. 2282. Kesimpulan 2283. Gereja tidak pernah putus asa akan keselamatan mereka dan terus berdoa mempercayakan mereka pada belas kasihan Tuhan. Protestan punya. Protestan, keamanan kekal, prinsip dasar, keselamatan murni karena kasih karunia melalui iman, bukan perbuatan. Kepastian 1 Yohanes 5:13. Orang percaya memiliki hidup kekal dan bentuk waktu sekarang. Persoalan di sini. Kalau seandainya dia bunuh diri tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada masalah. Kecemasan kita di situ. Yohanes 10:28. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Bayangkan. Kesimpulan, keselamatan sejati tidak dapat hilang karena tindakan tragis terakhir manusia. Tidak ada ayat Alkitab yang menghubungkan bunuh diri dengan kehilangan keselamatan. Artinya dari hal ini, frater, logika, mana yang memperbolehkan bunuh diri? Dari segi ini, dari dua penjelasan antara posisi Katolik dalam katekismus dan posisi Protestan tentang keselamatan kekal. Kananmu. Keselamatan sejati tidak dapat hilang karena tindakan tragis terakhir manusia. Tidak ada ayat Alkitab yang menghubungkan bunuh diri dengan hilangnya keselamatan. Kontradiksi dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dibaca ulang. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya, yang membunuh dan yang membunuh diri sendiri atau yang membunuh orang lain, yang membenci saja sudah dikategorikan tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Membongkar mitos dosa yang tak terampuni. Matius 12:31 memperingatkan tentang hujat terhadap Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Apakah itu bunuh diri? Kita lihat dulu peran Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, konviksi dosa. Peran Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dunia akan dosa dan menuntun manusia pada keselamatan di dalam Kristus. Yohanes 16:89. Definisi dosa tersebut,
dosa tersebut. Dosa yang tidak terampuni adalah menolak tawaran keselamatan dari Roh Kudus secara terus-menerus hingga kematian, menolak satu-satunya obat Kristus yang menyelamatkan. Kebenaran bagi orang percaya, bunuh diri bukanlah dosa yang tak terampuni. Bagi anak Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku mutlak. Ia setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semuanya berarti segalanya. Tetapi ingat, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini, ayatnya bukan ia setia dan mutlak untuk mengampuni, tetapi tindakan pertama untuk diampuni itu apa? Baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang dilakukan pertama adalah mengaku Mengaku dosa. Protestan punya mengaku kepada siapa? Pertanyaan berat sekali ini. Kerangka teodosi. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Oke? Ini penting sekali teman-teman. Bagaimana Tuhan yang baik membiarkan depresi yang mematikan. Selama ribuan tahun para teolog telah bergumul dengan tragedi ini melalui 5 model penderitaan. Kehendak bebas, ketika kebebasan yang disalahgunakan, maka kehendak bebas yang salahgunakan ini akan membawa penderitaan. Peperangan rohani, serangan musuh. Pembangunan jiwa, penderitaan yang ditebus. Eskatologis, resolusi masa depan. Eksistensial, Tuhan yang berduka bersama dengan kita. Para teolog coba memahami teodosi, teologi penderitaan dalam pengertian ini. 5 penyebab dalam pengertian itu. Catatan, tidak ada satu model pun yang dengan sempurna menjawab depresi klinis. Tetapi bersama-sama mereka memberikan kerangka kerja untuk memproses duka. Menyelami teodosi pilihan dan peperangan. Model kehendak bebas Agustinus. Konsep, Tuhan menciptakan umat manusia dengan kehendak bebas agar cinta sejati dimungkinkan. Pilihan yang membawa kejahatan ke dunia. Kejadian 3 menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik, tetapi manusia memilih kehendak bebasnya. Batasannya, menjelaskan penyalahgunaan saat atau kecelakaan, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan depresi klinis buta atau penderitaan yang tidak bersalah. Saya tidak bisa menjelaskan semua di sini karena ini TikTok. Oke. Model peperangan rohani, konsep iblis adalah pembunuh sejak awal, Yohanes 8:44, yang ingin menghancurkan pikiran dan hidup. Batasannya, setan memiliki kekuatan besar dan dapat mendatangkan keputusasaan, tapi ia tidak dapat memaksa seorang untuk mengambil nyawanya. Setan menggoda, tetapi pilihan terakhir tetap pada individu. Karena itu dosa lahir dari mana? Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15, kita akan melihat dosa lahir dari apa? Dan dosa menyebabkan kematian. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oke. Masih dalam kerangka berpikir ketiga, tadi sudah 2 ya. Model pembangunan jiwa, Irenaeus. Ya, teman-teman, tadi kan ini 1, 2, 3, 4, 5 dijelaskan spesifik. Oke. Model pembangunan jiwa, Irenaeus bilang, Tuhan dapat memurnikan kita melalui rasa sakit, walaupun dia tidak menyebabkan tragedi bunuh diri. Ia memiliki kuasa tak terbatas untuk menebus kengerian tersebut demi pertumbuhan rohani mereka yang ditinggalkan. Model eskatologis, janji masa depan. Rasa sakit ini akan berakhir. Penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan masa depan, Roma 8:18. Tolong dibaca dulu, Erlin. Roma 8:18. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bayangkan di situ. Akhirnya, saat ini kita melihat sama-sama, tetapi kelak semua pertanyaan mengapa akan terjawab. Kalau kita baca selanjutnya. Model eksistensial praktis.
Tuhan tidak hanya mengamati dari jauh, ia menderita bersama dengan kita. Yesus menangis, Yohanes 11:35, ketika Lazarus mati. Dia berjalan bersama kita melalui lembah bayang-bayang yang maut. Mazmur 23 ayat 4. Ngomong tentang gembala yang baik, oke? Dia tahu persis rasanya kehilangan anaknya sendiri. Oke. Sektum diagnostik, mengenali tanda peringatan. Ini penting sekali ya teman-teman. Tolong, proki-proki, pengurus-pengurus lingkungan, stasi. Diagnosis, mengenali tanda peringatan. Fakta klinis, lebih dari 90% dari mereka yang meninggal karena bunuh diri memiliki penyakit kejiwaan utama, terutama depresi klinis kronis yang mengubah cara otak memproses realitas. Indikator kritis, bertindak segera. Membicarakan kematian atau keinginan untuk mati secara tidak wajar. Dengarkan mereka, penting sekali. Mencari akses ke metode mematikan, senjata api, pil, dan lain sebagainya. Kecenderungan impulsif, isolasi mendadak, atau memberikan barang berharga. Mulai mau pamit semua dan lain sebagainya. Ini indikasi kritis. Tolong teman-teman. Kalau ada teman-teman seperti itu yang mulai dengan indikasi kritis awal seperti itu, tolong dampingi dia, dengarkan dia, jangan jauhkan dia. Faktor risiko tambahan, riwayat keluarga, depresi seringkali genetik ya. Penggunaan alkohol atau narkoba sangat meningkatkan risiko. Perasaan putus asa dan keengganan mencari bantuan karena stigma. Ini menjadi, ingat dangernya, mulai memperingatkan engkau. Ketika ada teman-teman yang seperti itu datang kepada engkau, harus analisa, dengarkan dia baik-baik. Dengar itu menyembuhkan teman-teman. 4 tahun saya bekerja dengan Rabu dan Jumat setiap sore ke jalan-jalan. Hanya dengar orang, dengar itu menyembuhkan. Membangun perisai perlindungan kehidupan. Indikator-indikator berikut ini secara drastis melindungi individu dari risiko bunuh diri. Medis klinik, perawatan bawah sadar. Perawatan klinis yang efektif untuk gangguan mental dan fisik. Akses yang mudah dan tanpa stigma ke intervensi psikologis profesional. Sosial relasional, jangkar komunitas. Penting sekali, makanya ini penting. Kita ada di sini. Dukungan keluarga dan komunitas yang kuat. Teman-teman ada di mana Kang? Keterampilan resolusi konflik dan pemecahan masalah. Mengakhiri isolasi dengan koneksi manusia yang otentik. Tolong, jadilah benar-benar manusia sebelum jadi benar-benar spiritual. Kata Paus Fransiskus. Kita di mana? Kita menutup diri kita dan tidak mau mendengarkan mereka yang selama ini menutup dirinya. Jangan sampai kita menjadi penyebab dari depresi orang lain, dari kecemasan orang lain. Atau karena kita ketidakpedulian kita menutup mata terhadap mereka dengan semua kebutuhannya. Rohani dan kultural, fondasi makna, penting sekali. Ingat, perawatan bawah sadar, keputusan mereka untuk sampai di sana, ke psikolog atau psikiatris, sosial dan relasi rasional, ini jangkar komunitas, ini penting sekali. Lupa kita di sini. Rohani dan kultural, fondasi makna, keyakinan agama yang menegaskan kesucian hidup manusia, komunitas gereja yang mendampingi, bukan menghakimi selama masa krisis mereka. Kadang mereka datang dengan masalah, kita yang di gereja menghakimi lagi. Kau tidak ada guna, hanya begitu saja tidak bisa tahan. Dengarkan dia lah. Ini tiga penting sekali. Bukan soal JJ. Ini satu hal. Hal kedua dan hal ketiga itu adalah jangkar yang membantu mereka bisa berada di tempatnya. Tidak diombang-ambingkan oleh pikiran mereka kadang mau bunuh diri atau apa. Semua itu kita harus bantulah untuk melihat kehidupan dengan cara yang lain. 4 langkah praktis menghadapi tragedi kehilangan. Cek hati, model kehendak bebas. Adakah dosa atau penyesalan yang membebani Anda? Kita mulai cek masing-masing pada saat ini. Kita mulai cek. Walaupun tema penting sekali ya teman-teman. Jangan asumsikan penderitaan adalah akibat dosa. Namun jika Anda merasa bersalah, klaim pengampunan mutlak dari Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dosa. Tempat pengakuan dosa adalah tempat sangat penting bagi seorang Katolik, di mana dia bisa mengeluarkan semua yang ada dalam hatinya.
Karena itu imam-imam, saudaraku, rekan-rekan, jangan lihat jam tangan, 5 menit sudah lewat, 10 menit sudah lewat. Biarkan umat juga mengeluarkan semua yang mereka simpan. Ini kalau mengaku dosa datang, masih ada tugas nih, masih. Kau siapkan waktu lah. Baru mau mengaku dosa, mulai jam tangan, saya masih ada ini, saya masih ini. Janganlah begitulah imam. Sediakan setiap hari apa supaya umat tahu jadwal pengakuan dosa di perok itu bukan nanti hari-hari apa. Tiap hari apa, 1 jam sebelum misa. Sediakan, macam di Kolombia, 1 jam sebelum misa, kamar pengakuan dosa terbuka. Saya buat penelitian di sini. Ketika mau omong dengan pastor paroki itu susah. Pastor sekretaris paroki bilang, tidak, nanti Romo ada ini, nanti tanggal sekian. Tapi saya telepon denominasi. Itu mereka tuh secara marketing itu cepat ya. Oh ya silakan nanti, jam berapa mau? Oke, selalu punya disposisi waktu. Orang mau mati saja harus pakai surat izin lagi, surat resmi lagi. Bagaimana? Cari pertumbuhan, model pembangunan jiwa. Tidak cukup dekat dengan Yesus di tengah duka. Menangislah bersama-sama Dia untuk mendengarkan suaranya dan merasakan sentuhannya dan mengubah rasa sakit menjadi empati. Lebih baik menangis untuk membersihkan jiwamu daripada marah untuk mengotorinya. Yohanes Paulus kedua bilang. Santa Teresa de Calcutta bersama suster pergi ke Ekaristi ketika mereka menemukan orang yang sekarat. Halo? Omaira? Emik. Que abrir las ventanas para ver que huele mucho a hombre. Caramba, sí. Eso en la línea. Mira. Sí. Ya Sebentar, ada pater. terminé de configurar eso del... Ada pater Emik dia. Voy a...
Oh ya, oke oke. Waduh, saya nggak lihat. Pater kayaknya lagi ada urusan ya. Itu ada Pater tadi di sebelahnya. Ya, tuh. Oke, jadi tadi siapa yang bertanya ya? Pak Anton? Ya, Pak Anton ya tadi yang bertanya ya. Kak Friska, betul? Betul, Frater. Om Anton. Udah paham belum, Pak Anton lagi? Ya, sudah paham tadi Aha, ya, dijelaskan Romo tadi. oke, ya, tuh ya. Oke, teman-teman, ya. Jadi sementara menunggu Pater kembali, ya. Oke, Tapi, Brother, saya mau tanya lagi. eh, apakah itu termasuk dalam dosa dosa berat ya, Brother? Karena ini kan sering terjadi toh terutama di desa-desa terpencil gitu. ya, Pak Mama bisa mengatakan dosa berat, maksudnya dalam arti apa? Dosa berat yang seperti apa maksudnya? Ya, biasanya orang-orang yang nekat bunuh diri itu nanti kelak mereka tuh akan terhitung menjadi apa? Termasuk dosa berat apa bagaimana? Ya, Paman bisa mengatakan seperti itu dasarnya dari mana? Kalau mereka yang apa melakukan seperti itu lalu dikatakan dosa berat. Saya Ah, udah diterangin belum sama Pater? Seingat saya udah diterangin banget loh. saya arahnya ke pertanyaan. Arahnya saya ke pertanyaan, Brother. Iya, 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 iya. Tapi yang dikatakan Pater tadi udah dipahami belum? Udah paham tapi Ah, eh, yang di maksudnya pahamnya ini udah paham bener atau cuma paham tok atau gimana? ya paham tapi saya maksudnya mau ngulangi lagi tuh, mau tanyakan lagi. Oh, berarti ya sama artinya berarti belum paham dong berarti. Ya, karena tadi Romo menjelaskan sepertinya itu untuk mengarahnya kan ke solusi toh. Iya, Tadi cuma maksudnya saya itu kalau di orang-orang yang melakukan itu, apakah mereka itu nanti dosa berat atau bagaimana? iya, kalau paman pakai kata tapi berarti belum paham ya. Jadi gini aja paman ya. Saya langsung Ya. get on the point aja, gini. Ya, kita serahkan pada penyelenggaraan ilahi. Mohon maaf paman, kita nggak bisa menjustifikasi atau menuduh atau memberikan statement pernyataan langsung tegas secara umum bahwa orang yang melakukan seperti itu mereka dikategorikan dosa berat. Mohon maaf. Oh iya ya. Dengan dasar apa paman bisa seperti itu? Ya, paman nanti saya anjurkan Ya. perbanyak literasi-literasi online juga ada di komalnya nggak salah YouTube ya, ini YouTube YouTube ya, punyanya Romo Bayu Oh iya. ya. Nanti seingat saya Romo Bayu pernah ngomong tentang hal ini, tentang bundir ini ada kok ya. Kita nggak bisa langsung menghakimi pamannya, singkatnya kayak gitu ya. Iya, iya. Apakah dia nanti dikategorikan dosa berat oleh karena dia melakukan seperti itu ya, maaf paman ya, kita hanya cukup bisa, mohon maaf ya, kalau di singkat saya dulu ketika saya mempelajari tentang moral hidup ya, bagi Ya. orang-orang yang seperti itu, serahkan mereka dalam intensi kita walaupun hanya nama saja. Walau hanya nama ya, kita tidak tahu tindaknya apa. Ya. Walau kita tidak tahu tindaknya apa yang dia perbuat dalam hidupnya sehingga dia harus bundir seperti itu, bawa saja di dalam doa kita. Nanti biar Allah yang tahu ini hidupnya kemana nanti dalam kehidupan dia. Ya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Karena gini, kita di dunia paman nggak bisa langsung menghakimi, nggak bisa menjustifikasi bahwa orang yang melakukan seperti itu langsung dikategorikan plek dosa berat Ya ya. ya. Jadi alangkah baiknya ya, apapun yang paman jumpai, siapapun itu orangnya, entah paman mungkin pernah dengar namanya mungkin satu dua kali ketika kehidupan orang itu ada, masih ada ya dalam arti ya, lalu Ya. tiba-tiba dia malah memilih jalan yang seperti itu, takutnya ya kita bukan bukan hakim ya, hakim dalam arti mengerti apa ini tindakannya yang harus kita jawab, oh ini dosa berat Ya. ya. Jadi nanti saya sarankan paman nonton lagi, nonton YouTube-nya Pater Romo ya, Romo Bayu, Katkit itu yang Katkit
Itu dia pernah ngomong tentang bundir. Oh ya, baik brother. Ya. Ya, terima kasih atas Ya. jawab. Oke, bisa gantian ya Paman ya. Ini Silakan. Silakan turun. Tolong. Oke. Ya. Oke, mungkin aduh ini karena live jeda ya. Ini kalau lebih dari 4 menit pasti akan end ini. Oke. Ini teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus. Nah, ini ada sisa 2 orang, ada si Bu Katarina sama satu lagi siapa nih? Si Relik ya. Ya, si Relik. Oke, nanti sampaikan aja pertanyaannya ya. Nanti akan saya teruskan ke Romo juga. Oke, rekan-rekan yang beberapa waktu lalu saya sudah pernah ngomong, saya akan membuat lagi satu tulisan baru ya, namanya Agrafa ya. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam kitab suci tetapi ditemukan dalam naskah-naskah bapak-bapak gereja atau dari papirus atau dari dokumen-dokumen di luar kitab suci ya, punya kita. Tapi yang jelas isinya menyangkut tentang kutipan yang pernah diajarkan Yesus, walaupun itu tidak secara langsung eksplisit menyatakan bahwa Yesus pernah ngomong seperti itu. Nah, ini menarik apalagi kalau mereka yang senang dengan dokumentasi sejarah di luar kitab suci ya. Kalau mereka yang senang seperti ini pasti suka banget ya. Itu. Nah, jadi nanti dalam minggu inilah ya, karena saya bilang kan kemarin udah di minggu awal Juni ya. Oke, jadi dalam minggu ini nanti saya akan post di akun saya ya, yang ini ya, yang besar ini, yang lagi ngomong ini. Ya. Dari tanggal 8 sampai 12 atau 13 itu nanti saya promosikan di akun besar saya ya. Tuh. Dan saya testimoni juga Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih ada yang belum mendapatkan saya punya tulisan ya, nanti tinggal hubungi aja. Saya dari mulai Januari kemarin ya, lebih tepatnya sudah memposting beberapa tulisan saya ya, tentang 12 rasul, lalu tentang kanon perjanjian lama, lalu kanon perjanjian baru ya. Setiap materi yang saya tuliskan itu, yang buku saya tulis itu sudah pasti akan ada di materi-materi tentang misalnya ya CAP, itu pasti CAP, kursus evangelisasi pribadi, biasanya ada beberapa di singgung-singgung topik itu. Lalu bagi mereka yang katekumen, nah itu juga salah satu materi ya, untuk mengenal rasul-rasul Yesus dan kehidupan mereka ya. Jadi saya sudah menulis itu 12 rasul dan hubungannya ke bapak-bapak gereja, lalu kanon perjanjian lama, kanon perjanjian baru ya. Jadi saya sudah menulis. Nanti kalau ada yang minat nanti langsung hubungi saya aja ya. Itu. Saya kalau mau berminat silahkan langsung chat saja di akun saya yang sekarang ini ya, yang saat ini saya ngomong ini ya, karena Pater belum kembali ya, sambil lihat dulu. Oke gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kiranya berminat nanti bisa langsung hubungi akun saya ini ya. Dan tambahannya ada beberapa ya, tambahannya ada beberapa, misal ajaran saku itu juga saya tulis karena materi-materi dari Pater saya ambil lalu saya buatkan dalam tematis tertentu ya, ajaran saku Katolik namanya. Lalu ada additional tambahan juga, appendix tentang kutipan deuterokanonik yang digunakan juga di dalam perjanjian baru ya. Kitab-kitab deuterokanonik yang kita punya ya, yang kita orang Katolik punya, itu rupanya dikuotasi atau dikutip di dalam perjanjian baru ya, sehingga ada paralelisasi tentang ayat tersebut yang sama ya, dalam hal tertentu. Oke, Pater udah kembali ya. Sorry Pater, takut nanti end live jadinya. Ya santai. Belum selesai ya teman-teman, mungkin nanti kita lihat nanti di Zoom ya, karena masih banyak sini. Oke, untuk dianalisa semua. Oke. Jadi bukan soal ini mengantisipasinya, ada Pater di belakang. Saya masih omong dia. Hanya bukan soal mengantisipasi mencari jalan keluar, tidak. Jadi karena persoalan ini rumit tentang hidup dan kita tidak dari perspektif ini saja membenci sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia, apalagi dia mengambil tindakan itu. Tapi gereja selalu bersikap
sangat manusiawi dalam pengertian dengan kemurahan dan belas kasih Allah. Jadi kita tidak bisa, no kalau langsung ke neraka, tidak, itu bukan urusan kita. Oke? Tapi kita berusaha untuk menganalisa yang membenci saya sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia, apalagi mereka yang mengambil tindakan untuk membunuh. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Karena ini tema untuk Zoom, untuk belajar Zoom. Banyak sekali ayat yang harus dimasukkan ke situ dan apa semuanya tadi untuk gambaran umum. Jadi karena itu ingat bahwa tidak peduli seberapa dalam air duka, seberapa panas api keputusasaan, dia tetaplah Bapa kita. Malam yang gelap ini akan berlalu dan fajar akan tiba. Saya pikir ini juga penting harus kita pahami. Mendampingi mereka yang seperti itu. Kalau kita masuk kategori dosa berat dan dosa ringan, benci orang saya sudah dosa berat. Karena dia sama dengan bunuh manusia. Ini yang harus kita lihat di situ. Damping, makanya dengarkan mereka, dampingi mereka yang mengalami hal-hal seperti ini. Yang tukang sebar dengki, yang tukang sebar benci, hati-hatilah. Yang kalian yang bombastik yang di judul-judul YouTube-nya itu hanya untuk tarik viewer atau orang nonton, itu sama dengan kalian bukanlah mewartakan Injil, tapi mewartakan kebencian. Bukannya mewartakan kebenaran, tapi mewartakan ego pribadi. Bukan baca kitab suci, tetapi baca kau punya pikiran. Oke, saya pikir ini juga hal penting yang harus kita lihat sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen sejati harus lihat itu dalam konteks seperti ini. Jadi kalau hanya lihat bunuh diri sebagai dosa berat, benci saja sudah jadi dosa berat, apalagi bunuh. Tapi untuk menghakimi di sana itu urusan Tuhan Allah, bukan kita di bumi. Dan gereja selalu mendoakan setelah 83 ya, pembaruan kanon 83, KGK 83 dan semuanya itu, mendoakan mereka yang seperti yang di atas tadi. Tadi dijelaskan dalam KGK 222 berapa tadi. Saya tidak tahu ya, sampai di radio juga si Mel Abduk lanjutkan komen-komen gitu. Saya pikir ini tidak dewasa secara akademis. Efrasoru bermain di air kotor, manfaatkan peluang, bombastik. Di King Hades yang sama, Almofu yang sama, MYM yang sama. Datang sini tuh kunjungan saudara, tidak ada masalah. Daripada buat bombastik di sana. Maka saya selalu bilang bahwa Protestantisme itu tidak ada ajaran, tidak doktrin, tidak dogma. Yang hanya mereka punya adalah bagaimana omong buruk tentang Katolik, serang Katolik, kritik Katolik. Malunya tuh belum hilang Romo, makanya masih cari pembenaran. Doakan mereka. Pokoknya para pengikutnya itu cari pembenaran, cari saja. Kitab suci omong jelas-jelas juga kalian masih cari pembenaran. Efrasorus sekali lagi. Yang pertama terima kasih engkau sudah dengar dulu penjelasan, setelah itu engkau kritik. Yang penting engkau dengar dulu. Ini undangan terakhir untuk The King Hades, MYM, Almofu, Efrasoru. Datang tuh ke ini TikTok, santai saja. Kenapa harus tertutup? Titi Halawa Romo, ketinggalan. Titi Paul, Titi apa? Titi Hama, lalu satunya ini. Satu yang Lodonsky, apa itu? John itu. Omong besar saya di sana. Datang ke sini Kak. Bikin malu kita orang Indonesia Timur yang mau di depan.
Daripada kamu hanya tahu kritik saya di belakang semua nih. Di kamu YouTube supaya orang nonton dapat uang. Sama saja. Kenapa tidak berani di sini? Maunya di Zoom. Buat apa Zoom? Supaya semua orang nonton tuh selesai. Pikir ini engkau punya pewartaan tuh sampai ke seluruh dunia, sampai ke banyak orang. Daripada kamu lapis saya di belakang terus nih. Di kamu YouTube, Facebook, dengan judul bombastik. Aku kan dokter, kan Efrasoru. Gunakan semua kapasitas doktermu itu dengan pangkat itu. Berapa pangkat yang ada di situ tuh. Soalnya kalau tidak taruh pangkat di situ, kualitas tidak ada. Saya omong ini karena kamu punya judul terlalu bombastik di YouTube kalian tuh, TikTok kalian itu.